Halo anak-anak, bertemu lagi dalam pendalaman bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang keempat. Yesus, sahabat bagi mereka yang berdosa. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendengar cerita tentang Sakius. Pasti anak-anak sudah mengenal ya Sakius ya. Ya, Sakius, orang pendek. Masih ingat dengan lagunya? Ya, nanti kita akan nyanyikan. Baik anak-anak, kita siapkan kitab sucinya. Silahkan anak-anak buka kitab suci Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, silahkan buka Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Marilah kita buka pertemuan hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik, katupkan tangan dan menutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ
ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Zakeus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Halo adik-adik. Adik-adik bisa lihat Laoshi nggak? Laoshi ada di bawah pohon. Adik-adik coba geser kaca pembesarnya supaya bisa lihat Laoshi dengan lebih jelas. Siap? 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah bisa kelihatan lebih jelas ya. Laoshi tadi ngapain ya di bawah pohon? Pohon yang besar tadi itu namanya pohon ara. Itu adalah pohon yang sangat spesial karena di situ pernah terjadi satu peristiwa yang sangat istimewa. Adik-adik mau mendengar ceritanya? Yuk kita tekan tombol start. Siap? 1, 2, 3.
Di sebuah kota bernama Yeriko, ada seorang yang bernama Zakeus. Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Tugas pemungut cukai adalah menerima pajak dari rakyat dan memberikannya kepada pemerintah Romawi. Tunggu sebentar ya. Tadi Zakeus menerima berapa kantong ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Lalu ada berapa kantong ya yang diberikan kepada pemerintah Romawi? Coba kita hitung ya. 1, 2. Nah, kenapa bisa lebih 1 ya? Oh, ternyata Zakeus sengaja memungut lebih banyak dari yang seharusnya. Sehingga kelebihannya ia simpan sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini membuat bangsa Yahudi sangat membenci pemungut cukai. Suatu hari, Yesus masuk ke kota Yeriko. Penduduk Yeriko berkumpul untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Zakeus mendengar kabar tersebut dan ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Karena Zakeus pernah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang buta bisa melihat, dan orang yang lumpuh bisa berjalan. Ini membuat Zakeus sangat ingin sekali melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun, karena orang banyak berkerumunan menantikan Tuhan Yesus, Zakeus yang berbadan pendek tidak bisa melihat di antara kerumunan orang. Namun, Zakeus mendapat ide untuk memanjat pohon ara supaya dia bisa melihat saat Tuhan Yesus lewat di sana. Adik-adik, yuk kita bantu Zakeus manjat pohon ara. Kita tekan tombol lift ke atas ya. Siap? 1, 2, 3. Yeay! Akhirnya Zakeus berhasil naik ke atas pohon ara dan bisa melihat dengan jelas jika Tuhan Yesus melewati tempat itu. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, Zakeus kaget sekali. Tuhan Yesus mengenal Zakeus dan bahkan mau menginap di rumahnya. Zakeus senang sekali dan mau segera turun dari pohon untuk menemui Yesus. Adik-adik, yuk kita bantu Zakeus lagi turun dari pohon agar tidak terjatuh. Kita tekan tombol lift ke bawah ya. Siap? 1, 2, 3. Yeay, akhirnya Zakeus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang berkumpul justru merasa tidak senang melihat Yesus mau menginap di rumah Zakeus. Mereka menganggap Zakeus adalah orang yang jahat, yang tidak layak untuk menerima Yesus masuk ke rumahnya. Namun Zakeus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yuk mari kita berhitung bersama. Jika Zakeus mengambil 1 keping emas lebih dari orang lain, dan dia harus mengembalikan 4 kali lipat, kira-kira berapa yang harus dikembalikan ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Zakeus mengambil 2 keping emas lebih dari orang lain, dan dia harus mengembalikan 4 kali lipat, kira-kira berapa yang harus dia kembalikan ya? Kita hitung bersama. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, ternyata Zakeus harus mengembalikan 8 keping emas. Bagaimana kalau Zakeus mengambil 3 keping emas lebih dari seseorang dan dia harus mengembalikan 4 kali lipat? Kira-kira berapa yang harus dikembalikan ya? Kita coba hitung. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah,
ternyata banyak juga ya. 4 kali 3 itu 12. Lalu Tuhan Yesus berkata, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus sengaja datang ke kota Yeriko untuk mencari Zakeus yang terhilang. Setelah Yesus menemukan Zakeus, Zakeus dengan senang menerima Yesus, dan Zakeus mau meninggalkan semua perbuatannya yang jahat. Zakeus yang dulu mengambil uang orang lain berubah menjadi orang yang mau memberikan harta miliknya untuk membantu orang miskin, dan bahkan mau mengganti kerugian atas kesalahannya. Adik-adik, Yesus juga datang untuk mencari kita semua. Yesus mau kita menerima Dia masuk ke dalam hati kita. Maukah adik-adik mengundang Yesus masuk ke dalam hati adik-adik? Jika ya, yuk kita tekan tombol yes. Siap? 1, 2, 3. Yeay, selamat ya buat adik-adik yang telah menerima Yesus masuk ke dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Yesus mau menolong Zakeus, Tuhan Yesus juga mau menolong kita, meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang tidak baik, dan menolong kita melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. It's quiz time! Yuk adik-adik, mari kita pilih sikap atau perbuatan manakah yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah kakak adik yang saling mengasihi atau kakak adik yang suka berantem? Coba dipilih. Ya, benar. Kakak adik yang saling mengasihi adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Saat di sekolah, manakah sikap yang menyenangkan hati Tuhan? Yang malas-malesan belajar atau yang semangat belajar? Benar, yang semangat belajar. Bagaimana saat kita melihat ada orang yang membutuhkan? Manakah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan? Yang mau menolong dan memberikan bantuan? Atau yang tidak peduli sama sekali? Yuk dipilih. Benar, yang mau menolong dan memberikan bantuan. Adik-adik, Tuhan Yesus mau menolong kita untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau mengizinkan Tuhan Yesus untuk menolong kita? Jika ya, yuk kita tekan tombol yes. Siap? 1, 2, 3. Yeay! Selamat ya buat adik-adik yang telah mengambil tekad mengizinkan Tuhan Yesus menolong kita. Yuk, saatnya kita hafal ayat hafalan kita hari ini dari Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik ya nak. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami.
Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang hebat. Hari ini kita mengenal kebaikan Tuhan melalui Sakeus. Nah, terima kasih sudah mengikuti rangkaian kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional dari pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang keempat. Sampai jumpa di Bulan Kitab Suci Nasional tahun depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, "Hai Zakeus, turunlah. aku menumpang di rumahmu." Oh Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Hai Zakeus, turunlah. aku menunggu